Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, salam kenal. Nama kakak Dedi Hermansyah. Bersama dengan Kakak Indah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kakak akan menjelaskan materi kepramukaan tingkat penggalang. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya menyiapkan alat-alat untuk mencatat seperti buku, pulpen, pensil, dan lain-lainnya. Karena setelah ini, pertemuan berikutnya kita akan ada ujian. Jadi, kakak harap kalian catat poin-poin penting dalam video ini. Nah, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa. Berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pramuka penggalang. Yang pertama, Bapak Pandu Dunia adalah Baden Powell. Gambarnya ada di sebelah kanan ya. Lahir di London pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Wafat di Kenya pada tanggal 8 Januari 1941. Oke, lambang pramuka dunia disebut juga Boy Scout. Nah, seterusnya, kalian tahu nggak nih lambang pramuka Indonesia sebutannya apa? Oke, lambang pramuka Indonesia ialah tunas kelapa atau disebut juga dengan silhot. Siapakah penciptanya? Penciptanya adalah Suharjo Atmodipuro. Lahir di Blora pada tanggal 28 Februari 1909. Wafat pada tanggal 31 Mei 1979. Nah, bagaimana? Sudah kenal kan dengan Bapak Pandu Dunia dan Bapak yang menciptakan lambang pramuka Indonesia? Lalu, siapakah Bapak Pramuka Indonesia? Ada yang tahu? Pasti nggak ada yang tahu ya. Yuk, kita buka slide berikutnya. Bapak Kepramukaan Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sedangkan Bapak Pandu Indonesia ialah Kiai Haji Agus Salim. Ingat ya, beda ya antara Bapak Pandu Indonesia dengan Bapak Kepramukaan. Kalau Pandu itu sebutan dulu, sedangkan Kepramukaan sebutan yang sekarang. Tapi mereka sama-sama berjasa mendirikan pramuka. Nah, diingat ya adik-adik. Nah, ini adalah lambang pramuka dunia, disebut juga WOSM. Untuk putri bentuknya lingkaran, sedangkan untuk putra bentuknya persegi. Ya, ini adalah lambang pramuka dunia. Ya, tolong dicatat ya. Warnanya warna ungu. Ingat ya, WOSM itu warnanya ungu dan dia itu putra dan putri itu ada perbedaannya. Diingat ya. Ya, karena pramuka itu satuan terpisah. Kenapa bentuknya seperti ini? Kakak akan menjelaskan. Tambang tali ini yang melingkar itu melambangkan ikatan persaudaraan. Sedangkan tiga arah panah itu menunjukkan kompas arah mata angin. Artinya pramuka itu mengetahui jati dirinya dan juga saling bersaudara. Kriteria pramuka penggalang. Apakah kamu tahu siapa saja yang termasuk dalam pramuka penggalang? Pramuka penggalang ialah usia 10-15 tahun. Satuan terkecilnya disebut regu. Satu regu beranggota 6 sampai dengan 8 orang. Pemimpin regu disebut pinru, adanya di sebelah depan. Beberapa regu dipimpin oleh pratama. Nah, ini adalah ciri-ciri atau kriteria pramuka penggalang itu seperti apa. Nah, itu harus kalian pahami, kalian tahu, dan kalian catat ya. Nah, ini adalah tanda regu.
Apa sih bedanya tanda regu putra dan putri? Oke, bedanya ialah kalau putra itu adalah gambar-gambar hewan, sedangkan putri sudah pasti nama bunga. Nah, tanda regu ini bentuknya berbentuk persegi. Nah, tanda regu ini menjadi ciri khas antar regu masing-masing. Jadi kalian mempunyai ciri khas dan kebanggaan. Jadi pilih dengan bijak apa nama regu kalian sesuai dengan karakter kalian. Kode kehormatan penggalang ada 2. Yang pertama Trisatya, yang kedua Dasa Dharma. Oke, Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma dengan janji pramuka. Sedangkan Dasa Dharma disebut moral ya, yang terdiri dari 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang kepada manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersajat. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itulah Dasa Dharma. Jadi kalian harus mematuhi Dasa Dharma dan Trisatya. Ini adalah tingkatan-tingkatan penggalang, terdiri dari ramu, rakit, terap. Apa bedanya ramu, rakit, dan terap? Kalau ramu, seorang penggalang diharapkan bisa meramu. Rakit, seorang penggalang diharapkan bisa merakit. Terap, seorang penggalang diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai Dasa Dharma dan Trisatya. Nah, dari gambar juga sudah terlihat jelas perbedaannya. Kalau untuk ramu, gambarnya hanya 1 saja. Rakit, gambarnya 2. Dan terap itu memiliki 3 gambar. Nah, selanjutnya ada materi TKK Pramuka atau tanda kecakapan khusus pramuka. Apa sih yang dimaksud dengan TKK? TKK adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. Ini adalah 10 TKK wajib yang terdiri dari TKK P3K, TKK pengatur rumah, TKK pengamat, TKK juru masak, TKK berkemah, TKK penabung, TKK penjahit, TKK juru kebun, TKK pengaman kampung, dan TKK gerak jalan. Oke, di manakah TKK ini akan dipasang? Kakak akan menjelaskan di materi berikutnya. Ya. Jadi tolong dicatat materi ini terlebih dahulu, nanti kakak akan bahas di materi berikutnya. Jadi jangan dilewatkan ya. Nah, sudah selesai materi hari ini. Jadi sudah berapa banyak catatan yang kalian catat? Ingat ya, setelah ini kita akan ada ujian. Jadi materi hari ini tolong disimak dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa follow Facebook dan IG @Dedi Hermansyah. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam.